personal ya Mbak, kalau misalnya di dalam politik ini, kalaupun aku mengkritik Pak Anies itu ya itu nothing personal gitu, itu kritik aja, kritik secara substantif dan kritik secara objektif gitu. Nah, di jalanan, di sosial media, narasi bukan peperangan tapi narasi kebencian yang membawa sentimen agama, etnis, itu terjadi di mana-mana, bahkan beredar. Dan video di sana, sebentar, beredar video di sana, anak-anak di bawah umur marching ya sambil orasi, bunuh. Dan ya Pak Anies datang ke dalam pernikahan kita. Aku dari dulu tahu bahwa Pak Anies sama Aji itu temenan gitu, karena sama-sama pernah sekolah, pernah ngobrol bareng. Jadi ya nothing personal. Kalau misalnya alasannya memang begitu ya kita nggak usah nikah aja dari awal ya. Dia temannya Anies, lebih baik nggak usah nikah. Samara udah tahu PSI 90 RW, sekarang 392. Itu data dan fakta. Jadi mau bahas apa kita? Mau bahas asumsi atau bahas data? Itu satu. Anies tidak bekerja, 40 lebih penghargaan dia dapatkan. Anies tidak bekerja. Sekjen PSI teriak-teriak, jegal Anies, jangan sampai jadi 2024. Gimana orang kagak bekerja kok dijegal? Kalau nggak kerja ya diamin aja gitu. mungkin berseberangan sama Anies, mendingan kita dari awal nggak usah gitu. Tapi tentunya enggak lah, kan pernikahan, relasi itu semua lebih besar daripada hal-hal yang sifatnya politik. Tapi ya again Mbak, kritik itu kan sifatnya kinerja ya. Kita kan ada yang personal lain. Kalau misalnya aku menuduh hal-hal yang sifatnya personal ke Pak Anies atau mengeluarkan fitnah gitu, itu aku kira bukan hanya kepada Pak Anies ya, kepada sosok politisi manapun nggak etis dan nggak fair. Tapi ya kalau sifatnya kinerja dan PSI memang waktu ketika itu adalah partai politik yang memiliki posisi di DPRD, aku pikir nggak ada masalah. Yang ketiga, reklamasi itu di dalam 23 kampanye Anies adalah dihentikan. Tetapi yang sudah jadi 3 dipergunakan untuk umum, bukan dibongkar. Tuh, gak ada. Kalau mau baca sesuatu lihat di dalam kampanyenya, ada tertulis, datanya jelas. Jangan kita berilusi sendiri, mengkritisi sendiri ilusi kita. Itu gendeng namanya. Aku kira masuk akal sih, maksudnya ya karena lagi-lagi kita kan politik kita memang udah terpolarisasi ya Mbak Rosi. Jadi karena politik kita udah sangat terpolarisasi, kalaupun ada kritik orang akan menganggap akan membela misalnya pendukungnya gitu, akan membela orang yang didukungnya gitu. Sama juga sebenarnya berlaku misalnya kepada pemerintah pusat gitu. Mungkin ya Pak Jokowi santai-santai aja, tapi ketika ada kritik yang dilontarkan, mungkin kritik objektif, nanti akan ada misalnya pendukungnya juga yang defensif gitu terhadap kritik-kritik yang ada gitu. Jadi ya kritik sekarang tuh susah banget dimaknai sebagai kritik objektif. Akhirnya PSI puji kinerja Anies, sukses buat transportasi Jakarta saling terhubung. Dikutip dari merdeka.com, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI, William A. Sarana memuji kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. William menilai selama menjabat dari periode 2017-2024, Anies berhasil mengintegrasikan moda transportasi di Jakarta. Pak Anies menurut saya cukup berhasil saat itu, dari busway ke Jaklingko, lalu dari busway ke MRT dan sebagainya. Integrasi ini perlu kita kembangkan terus, kata William dalam diskusi fraksi PSI DPRD DKI Jakarta bertajuk Mimbar Solidaritas Selasa 20 Juni. Menurut William, pemimpin ke depan harus dapat melanjutkan cakupan dan jangkauan moda transportasi yang ada di Jakarta, terutama kata dia di lingkungan padat penduduk, karena biasanya orang tidak mau naik transportasi umum karena jarak dia dari transportasi umum terdekat itu cukup jauh, kata William. Mungkin dia harus menempuh perjalanan dengan ojek online ataupun dengan sepeda motor, mungkin 5-10 menit, sehingga dia lebih baik pakai transportasi pribadi, lanjut dia. William menjelaskan, PSI sendiri melihat bahwa Jakarta membutuhkan masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan utama di ibu kota. Oleh sebab itu, kata dia, PSI menargetkan sosok pemimpin yang punya rekam jejak berhasil memimpin sebelumnya untuk diusung pada pemilihan gubernur Pilgub DKI Jakarta 2024. Kita harus memilih pemimpin yang sudah pernah memimpin sebuah kota dan ada perubahan di kota itu. Kita harus mulai dari sebenarnya menagih partai-partai politik di Jakarta. Siapa calon gubernur yang akan Anda usung tahun 2024? Terangnya.
Lebih lanjut, ujar William, berdasarkan hasil rembuk pendapat PSI, setidaknya nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi sejumlah nama hasil rembuk pendapat yang menjadi pilihan masyarakat buat diusung PSI di luar kader. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William A. Sarana memuji kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. William menilai selama menjabat dari periode 2017-2024, Anies berhasil mengintegrasikan moda transportasi di Jakarta. Pak Anies menurut saya cukup berhasil saat itu, dari busway ke Jaklingko, lalu dari busway ke MRT dan sebagainya. Integrasi ini perlu kita kembangkan terus, kata William dalam diskusi fraksi PSI DPRD DKI Jakarta bertajuk Mimbar Solidaritas Selasa 20 Juni. William menjelaskan, PSI sendiri melihat bahwa Jakarta membutuhkan masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan utama di ibu kota. Oleh sebab itu, kata dia, PSI menargetkan sosok pemimpin yang punya rekam jejak berhasil memimpin sebelumnya untuk diusung pada pemilihan gubernur Pilgub DKI Jakarta 2024. Kita harus memilih pemimpin yang sudah pernah memimpin sebuah kota dan ada perubahan di kota itu. Kita harus mulai dari sebenarnya menagih partai-partai politik di Jakarta. Siapa calon gubernur yang akan Anda usung tahun 2024? Terangnya. Lebih lanjut, ujar William, berdasarkan hasil rembuk pendapat PSI, setidaknya nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi sejumlah nama hasil rembuk pendapat yang menjadi pilihan masyarakat buat diusung PSI di luar kader. Menurut William, pemimpin ke depan harus dapat melanjutkan cakupan dan jangkauan moda transportasi yang ada di Jakarta, terutama kata dia di lingkungan padat penduduk. Karena biasanya orang tidak mau naik transportasi umum karena jarak dia dari transportasi umum terdekat itu cukup jauh, kata William. Mungkin dia harus menempuh perjalanan dengan ojek online ataupun dengan sepeda motor, mungkin 5-10 menit, sehingga dia lebih baik pakai transportasi pribadi. Lanjut dia. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William A. Sarana memuji kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. William menilai selama menjabat dari periode 2017-2024, Anies berhasil mengintegrasikan moda transportasi di Jakarta. Pak Anies menurut saya cukup berhasil saat itu, dari busway ke Jaklingko, lalu dari busway ke MRT dan sebagainya. Integrasi ini perlu kita kembangkan terus, kata William dalam diskusi fraksi PSI DPRD DKI Jakarta bertajuk Mimbar Solidaritas Selasa 20 Juni.